Ya. Jadi sama seperti di kehidupan kita di pemrograman berorientasi objek ini juga ada yang namanya pewarisan. Jadi kayak kalian dapat warisan apa? Kalau sekarang mungkin masih warisan bentuk mata, warisan bentuk muka, seperti itu ya. Nah, di sini juga karena kita kemarin punya kelas, punya objek, maka dimungkinkan juga ada sifat yang diwariskan dari satu kelas ke kelas yang lain. Ya, masih ingat kemarin beberapa sifat dari pemrograman berorientasi objek, ada abstraksi, enkapsulasi. Nah, abstraksi sudah kita lalui di awal, kemudian enkapsulasi juga sudah, masih ingat ya. Kemudian ini sekarang inheritance atau pewarisan. Nah, pewarisan ini menjadi salah satu keunggulan dibanding dengan pemrograman yang terstruktur, ya. Nah, apa yang dimaksud dengan pewarisan? Jadi contohnya di sini, kemarin kita sempat membuat ini enggak? Ada perusahaan punya pegawai, sempat enggak? Ya, Bu. Ya, Bu. Ya. Nah, kemarin kan sempat juga membuat array of pegawai dari perusahaan gitu ya. Nah, sekarang pegawai ini kan dimungkinkan ada berbagai macam jenis pegawai. Jadi misalnya kita punya kepentingan, oh nanti kalau perusahaan punya pegawai, tapi kemudian pegawainya misalnya untuk pegawai yang manajer, pegawai pemasaran, atau pegawai yang mungkin baru masuk gitu ya, pegawai biasa yang belum punya jenjang karir, dia akan memiliki gaji pokok yang berbeda, tunjangan jabatan yang berbeda, misalnya seperti itu. Nah, tapi ketiga-tiganya itu kan tetap pegawai. Jadi sama-sama pegawai, dia sama-sama punya NIP, punya nama, punya alamat, semuanya punya sama. Kemudian semuanya juga sama-sama punya gaji, sama-sama punya hitung gaji. Tetapi ternyata hitung gaji untuk setiap jenis pegawai, baik manajer pemasaran maupun pegawai biasa itu, dia berbeda cara menghitung gajinya, misalnya seperti itu. Nah, dimungkinkan adalah kita punya kelas manajer, punya kelas pemasaran, punya kelas pegawai biasa. Tetapi kalau kita punya 3 kelas seperti itu, maka kita harus meredundan atau mengulang NIP, nama, alamat, jumlah anak di setiap manajer, setiap pemasaran, setiap pegawai kan dia punya sama, gitu ya. Nah, daripada kita harus membuat 3 kelas manajer pemasaran dan pegawai yang beberapa atributnya sama, tetapi punya juga atribut atau metode yang berbeda, maka dimungkinkan yang konsep yang namanya pewarisan. Nah, contohnya di sini, tadi kita punya kelas pegawai. Nah, sifat-sifat yang ada di kelas pegawai ini, kita bisa memilih nanti ya, beberapa sifat yang ada di pegawai ini bisa kita turunkan ke kelas manajer, pemasaran, maupun kelas pegawai yang umum. Jadi contohnya di sini, NPP, nama, golongan, jumlah anak, jam lembur, ini sifatnya ini akan diturunkan ke 3 kelas yang lain ini. Itu. Tetapi kemudian nah, di manajer dia punya tunjangan jabatan, tetapi di pemasaran punyanya bonus, di umum dia punyanya tunjangan transport. Nah, ini yang berbeda ini dipakai dalam hal ini dipakai untuk kepentingan menghitung gaji total. Ya, jadi misalnya di sini sama-sama menghitung gaji total, tetapi di sini untuk manajer dia menghitung gaji total untuk manajer, untuk pemasaran menghitung gaji total untuk pemasaran, dan umum dia
akan hitung gaji total untuk yang umum. Sementara untuk di sini jam lembur dengan tunjangannya ini sama. Tetapi nanti cara menghitung tunjangannya di manajer, cara menghitung tunjangannya di pemasaran, cara menghitung tunjangannya di umum dia akan berbeda. Ya, di sini dia hitung gaji totalnya beda-beda karena dalam hal ini misalnya akan dibuat berbeda. Tetapi kalau sama di sini akan tetap sama, hit gaji total, hit gaji total, hit gaji total, misalnya seperti itu. Ya, jadi beberapa atribut ataupun metode yang ada di kelas pegawai atau di kelas supernya ini yang akan diturunkan ke subkelasnya yang ada di bawah itu bisa sama, diturunkan sama. Metodenya sama, meskipun nanti isinya bisa berbeda. Ya, kalau dia sama, maka di bagian subkelasnya ini tidak perlu kita definisikan ulang. Tetapi kalau nanti hitungnya ini berbeda, meskipun namanya sama, maka perlu kita tuliskan ulang di bawah. Nah, di sini kalau kita lihat bentuknya seperti ini, ada tanda panah ke atas, ya. Ini menandakan bahwa manajer ini adalah subkelas dari superkelas pegawai. Pemasaran subkelas dari pegawai, umum juga subkelas dari pegawai. Artinya bahwa kelas pegawai ini menurunkan sifat dan metode ke subkelas yang ada di bawahnya. Itu. Nah, setiap ini keterangannya ya, setiap superkelas itu dia akan menurunkan ke subkelasnya atau kelas induk ke kelas turunannya. Nah, masih ingat konstruktor? Konstruktor dalam pewarisan itu tidak dibariskan ke kelas turunannya. Ya, jadi tidak otomatis kalau misalnya di konstruktor kita punya kode program diletakkan di konstruktor di kelas super, maka tidak akan otomatis di subkelasnya itu ketika nanti new subkelasnya tidak akan otomatis menjalankan konstruktor dari superkelasnya. Ya, kalau kita ingin mewariskan maka perlu memakai yang dinamakan perintah super. Ya, nah, dalam Java itu dikenal yang namanya pewarisan tunggal atau single inheritance. Tetapi di pemrograman objek di bahasa pemrograman yang lain, misalnya di Python misalnya, itu dimungkinkan ada yang namanya multiple inheritance atau pewarisan ganda. Jadi kalau di Java hanya bisa satu kelas induk itu mewariskan ke beberapa subkelas, tetapi tidak bisa satu subkelas itu menjadi turunan dari beberapa superkelas. Itu di Java tidak dimungkinkan. Ya. Nah, di Java untuk menyatakan ada kelas induk itu dia kelas subkelas itu pewarisan dari kelas induk, kita memakai yang namanya extend. Jadi di sini public kelas bawah extend atas itu artinya kelas bawah ini adalah subkelas dari kelas atas. Ya, memakai extends. Oke. Nah, untuk diagram kelasnya digambarkan dengan tanda panah. Terbuka ya. Jadi ini kelas bawah, dia turunan dari kelas atas. Panahnya di superkelasnya. Nah, tadi contoh untuk yang konstruktor. Public kelas atas, ini konstruktornya atas. Kemudian ada metode cetak 1 di kelas atas. Nah, kalau ada kelas bawah yang subkelas dari superkelas, jadi public kelas bawah extend atas. Kemudian di metode di kelas subkelasnya ada metode cetak 2. Maka dimungkinkan nanti ketika kita membuat objek
objek BWH ini adalah objek dari kelas bawah. Nah, objek BWH ini dimungkinkan untuk menjalankan metode yang ada di subkelasnya maupun metode cetak satu yang ada di superkelasnya. Ini tidak error ketika kita bawahnya ini extend atas. Ya, tetapi diingat asumsinya metode cetak satu ini bersifat public atau protected. Nanti saya jelaskan protected itu apa ya. Kalau di sini metode cetak satunya private, itu tetap tidak bisa diakses dari objek subkelasnya. Jadi masih tetap berlaku enkapsulasinya ya. Kalau private ya berarti memang benar-benar private di kelas itu, meskipun turunannya pun dia tidak bisa mengakses yang sifatnya private. Ya, nah tadi kendali aksesnya di samping private dan public. Kalau public kan siapapun bisa mendapatkan, gitu ya. Nah, di sini ada yang namanya protected. Kalau private itu hanya untuk kelas itu saja. Kalau protected itu dia bisa diakses oleh subkelasnya. Ya. Kalau public tadi bisa diakses baik dari subkelas maupun dari kelas yang lain, meskipun package-nya berbeda. Ya. Nah, ini contoh di sini kelas atas priv. Ya, dia punya metode cetak satu. I-nya ini bersifat private. Kita lihat kelas bawah priv itu extend atas, cetak 2, dia mencetak I juga. Kita lihat ya. Private in I 5 sama dengan 5. Cetak satunya mencetak I sama dengan I. Kemudian di kelas bawahnya yang extend atas tadi, dia juga mencetak I sama dengan I. I-nya di kelas atas dia sifatnya private. Maka ketika kita membuat objek bawah, objek dari kelas bawah, objek BWH ini mencetak cetak satu, ada di kelas atas, oke, ini bisa tercetak, tapi I sama dengan I-nya, karena dia objek dari kelas bawah, maka I sama dengan I, karena dia private, kalau yang dicetak satu dia masih di atas ya, dia masih bisa tercetak, sementara yang dicetak 2, I sama dengan I-nya dia tidak akan bisa tercetak karena di kelas bawah ini tidak mengenal I yang di private. Nah, jadi di sini di kelas bawah untuk variabel I sama dengan I, dia tidak akan bisa dijalankan. Kecuali di sini contohnya kalau kita ingin menampilkan I yang berada di kelas atas, I-nya harus dibuat lingkupnya protected. Kalau seperti ini, maka ketika kita cetak 1, cetak 2, terutama cetak 2-nya dia akan bisa tercetak. Ya, jadi ketambahan satu lagi protected. Nah, kalau kemarin public itu plus, private itu min, maka kalau protected ini memakai tanda crash, simbolnya crash seperti ini. Maka kalau kita punya atribut yang akan dipakai di subkelasnya, maka kita buat sebagai protected. Tidak perlu di public karena prinsip enkapsulasi. Ya, enkapsulasi kemarin kan di minus kalau ingin mendapatkan pakai get. Nah, sekarang kalau ini atributnya akan langsung bisa diakses dari subkelasnya, kita memakai protected. Oke. Nah, contoh di sini nanti kita coba ya, kita coba pegawai dia punya manajer pemasaran dan umum. Kemudian
yang saya tambahkan terlebih dahulu yaitu super. Kalau tadi dibilang bahwa konstruktor itu tidak diturunkan secara langsung ke subkelasnya, kalau kita ingin supaya tidak berulang-ulang menjalankan kode program yang ada di konstruktor superclass, maka kita bisa memanggil dengan perintah super. Ya, contohnya di sini. Nah, ini contohnya ini kita punya kelas hewan, pabrik hewan di sini dengan satu parameter, pabrik hewan dengan 2 parameter. Maka di sini dimungkinkan di sini super K, G. Ya. Kita kemarin sudah perintah overload belum ya? Belum, Bu. Overload belum ya? Oke, ini saya iniin dulu, selesaikan dulu ya, nanti saya bahas yang overload. Jadi nanti ini di subkelasnya yang memanggil konstruktor dari superkelasnya tinggal memanggil super dalam kurung K. Ini super dalam kurung K ini berarti nanti akan memanggil konstruktor yang ini, pabrik hewan Inka. Ya, ini untuk yang perintah super. Nah, perintah super kurung buka kurung tutup ini untuk memanggil konstruktor. Kalau kita ingin memanggil metode yang ada, jadi misalnya di sini contohnya, tadi kita punya kelas atas, di kelas atas ada metode cetak 1, ya. Kelas atas ya punya, ini saya yang atas brief. Nah, kelas atas punya metode cetak 1, kelas bawah ternyata di sini. Nah, kelas bawah yang extend kelas atas itu ternyata juga punya metode cetak 1 lagi. Ya, itu dimungkinkan karena mungkin cetak 1 yang ada di subkelasnya sama-sama cetak 1 tetapi dia ada tambahannya misalnya. Maka dimungkinkan kita menimpa metode cetak 1 yang ada di subkelasnya dan dia dimungkinkan memanggil metode cetak 1 yang ada di kelas supernya dengan cara seperti ini, super titik cetak 1. Maka ini akan memanggil metode cetak 1 yang ada di kelas superkelasnya. Dijalankan, kemudian baru menjalankan cetak 1 yang ada di kelas bawah. Nah, tetapi super ini hanya bisa memanggil yang ada di satu tingkat di atasnya. Kalau simbahnya, super simbahnya nggak bisa gitu ya. Neneknya atau kakeknya nggak bisa. Hanya bisa memanggil super dari yang atas group ini. Kalau atasnya ini dia extend lagi kelas yang atasnya lagi, kita tidak bisa memanggil metodenya. Terima kasih, Bu. Belum, Bu. Pesan belum sih?